Assalamualaikum sahabat Nakusa yang budiman, bagaimana kabarnya? Bang Don doakan sehat selalu, panjang umur tambah rezeki. So, pastinya episode kali ini sangat menegangkan. Di mana Digu melakukan aksinya untuk menembak Ai Sahib, dan bagaimana aksi heroik Baji yang justru dia dituding sebagai pelakunya. Penasaran BGT kan? Mari kita simak sampai habis ceritanya. Senggol dong di like videonya. Gas, kan? Semua orang duduk di meja makan. Baji datang dan melihat mereka dan kemudian melihat ke kursi data. Sudarmono melihat ini dan mulai mengatakan sesuatu. Seketika itu Ai memberitahu Baji bahwa beberapa penduduk desa telah datang untuk mengungkapkan kebahagiaan mereka kepada Baji yang diberi kontrol dan ketentraman lahir batin. Baji mengatakan bahwa iman mereka adalah hal yang utama. Lila memberitahu Baji bahwa mereka akan duduk di puja. Baji mengatakan bahwa Duta dan Naku juga akan menyertai kita dalam puja ini, dan semua orang terkejut dengan pernyataan ini. Mereka semua berdoa dan Sudarsono melihat Baji menutup matanya dalam doa dan mengingat kata-kata Nana tentang bahaya pada kehidupan Ai dan Baji bertanggung jawab untuk itu. Digu kembali pada anak-anak dan menegur mereka bahwa dia telah menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan gadis itu sendirian. Dia menatap Naku dan mengatakan bahwa mari kita pulang ke rumah dan meraih tangannya. Mereka berjalan berdampingan, bergandengan tangan dan seorang pria berhenti. Digu mengatakan bahwa menjadi kepala desa, inilah tugas saya untuk mengatakan bahwa Anda mengundang masalah dengan menjaga gadis di Basti. Dia mengatakan bahwa dia mengatasi masalah sehari-hari. Digu dan Naku masuk ke dalam rumah dan membuat dia duduk. Dia membawa kain dan menyeka kain hitam itu dan mengatakan bahwa Anda seperti anak kecil. Dia mengambil tangannya dan mulai membersihkannya. Digu membawa cermin dan menunjukkan padanya, kamu cantik dengan wajah ini. Digu menyeka air matanya. Dia menyuruhnya duduk dan bangkit dan pergi membawa makanan saat Naku memegang tangannya untuk menghentikannya. Dia bangkit dan meletakkan kepalanya di dadanya dan menangis. Digu menyuruhnya bermain dengan anak-anak dan pergi keluar. Naku menatapnya dengan ekspresi sedih. Naku tidur dengan anak-anak dengan mainan bertebaran di sekitar dan mendapatkan impian Data saat-saat bahaya. Dan dia bangun meneriakkan nama Data. Anak-anak panik dan berteriak dan mengejarnya. Naku bermain dengan boneka itu dan memanggilnya Sahib. Dia menjahit kancing kemejanya. Cynthia mengambil boneka itu dan mulai mentabok wajahnya untuk menggoda Naku. Naku mengejarnya untuk mengambilnya kembali. Digu datang dan mengembalikan boneka itu ke Naku dan menegurnya. Dia meminta Batsya dan anak-anak untuk berjaga-jaga tentang Naku, dan pergi bekerja. Pada persiapan Pagal Niwas Satyanarayan, puja dilakukan. Nana juga datang untuk puja dan puja dimulai. Baji mendapat telepon dari beberapa kakak Dinkar menginformasikan kepadanya tentang beberapa petunjuk tentang obat pencelup di Sankarbadi. Baji mengirim penjaga ke sana. Digu memasuki rumah dengan menghindari para penjaga. Baji mendapat telepon dari Gurama bahwa dia salah informasi dan Dinkar kakak berada di luar kota. Baji merasakan bahaya. Dia melihat kamera CCTV dan pergi ke ruang kontrol. Sudarmono melihat Baji meninggalkan puja dan curiga, dan saling bertukar pandang dengan Nana, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Digu memasuki kamar PN dan bersiap untuk menembak Ai Sahib. Di ruang kontrol Baji melihat kaset kamera. Digu tidak bisa menembak Ai karena ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Puja berakhir dan Sudarmono dan Lila membagikan prasat di antara semuanya. Lila bertanya tentang Baji. Sudar mencoba menghasutnya terhadapnya tapi Ai mengabaikannya dan mengatakan Baji mungkin sibuk dalam pekerjaan. Di ruang kontrol Baji pemberitahuan Digu di kamar data dengan bedil mimisnya. Pada saat yang sama Digu sedang mempersiapkan untuk menembak Ai dan dia melihat Nana dan anggukannya menarik pelatuknya. Saat itulah Baji masuk dan mendorong bedil mimisnya. Peluru menyentuh lengan Ai Sahib namun Digu mendorong Baji dan melarikan diri dari sana. Baji mengikutinya dengan jarak tertentu. Dan kemudian kembali untuk Ai. Seluruh keluarga melihat Baji dengan senapannya dan memanggil para penjaga dan perintah untuk menangkap Digu. Lalu dia turun. Sudarmono mengeluarkan peluru dari sofa dan menganalisanya. Dia ingat Nana menceritakan kepadanya tentang motif Baji untuk membunuh Ai. Baji memanggil dokter itu, dan pergi dengan bodyguard ketika Sudarmono menghentikannya. Dia menuduhnya dengan menunjukkan peluru dan mengatakan bahwa dia telah memerintahkan mereka minggu sebelumnya. Baji menjawab bahwa dia bukan satu-satunya yang menggunakan peluru ini, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat pembunuh bayaran di kamar kala melalui CCTV tapi Sudarmono belum siap untuk mendengarkan apapun.
Bahkan memberitahu Baji bahwa dia adalah pelayan dan dia harus mengingat posisinya. Baji membalas dengan mengatakan bahwa dia bukan pengkhianat dan melanjutkan Sudarmono lah sang pengkhianat. Kishore menghentikan mereka dan meminta Suits untuk berpikir logis dan tidak saling menyalahkan. Dokter datang dan memperlakukan Ai. Setelah dia pergi, Nana kembali. Baji mengatakan bahwa orang ketiga telah memasuki PN karena perkelahian mereka dan meminta mereka untuk menemukan pria itu. Baji pergi ke ruang kontrol dan sekali lagi melihat kaset CCTV. Dia pemberitahuan Digu sedang menunggu persetujuan seseorang, dan kemudian dia memperbesar dan melihat Nana Supriyatna mengangguk Digu. Dia ingat Nana mencoba untuk menghasutnya melawan Ai Sahib dan dia berulang kali mengatakan bahwa dia akan membawa Patilwadi ke tangannya sendiri. Baji memahami rencananya. Suits, Kishore, Lila dan Rups ada di aula. Sudar menghasut orang lain melawan Baji yang mengatakan bahwa hubungan dan penting baginya sekarang karena dia dibutakan oleh kekuasaan. Lila berbeda saing. Baji menganggap AS sebagai Ai dan jika dia melakukan sesuatu akan ada alasan bagus di baliknya. Suits mengatakan alasannya adalah Patiwadi dan kekuatan. Baji datang dan melihat mereka bersama. Kishore meyakinkannya bahwa mereka mempercayainya. Tapi Baja langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Hal ini memberi Suits kesempatan untuk menyalahkan Baji dengan mengatakan bahwa sekarang dia juga tidak repot-repot meresponsnya. Nana Supriyatna duduk dengan jas jumper dan minum dan mengingat Ai Sahib, dan bagaimana dokter mengatakan bahwa peluru itu hanya merumput dan itulah sebabnya dia diselamatkan. Digu masuk dan Nana mengatakan bahwa dia telah mengajarkan kepadanya cara menembak dan dia mengatakan kepadanya mengapa dia menembak sehingga Ai dilukai. Dia adalah Ai dari Patilwadi, jika sesuatu terjadi padanya, maka Patilwadi akan terbakar. Seorang pelayan berpakaian putih datang untuk memberinya sepiring ayam dan Nana mulai meniru dan Digu mulai memberi penjelasan. Dia mengatakan bahwa saya tidak ketinggalan tapi ada yang mendorong saya. Nana tiba-tiba meludahkan makanan dan menembakkan pelayannya. Anak buah Nana datang dan membersihkan tubuhnya mengatakan kekacauan semua ini. Nana berdiri dan menatap Digu ke matanya dan meminta peluru itu kira pergi dari 2 inci dari tubuh. Lalu apa yang terjadi? Digu bilang aku tidak tahu. Dia mengatakan bahwa melihat wanita yang duduk di puja, tanganku mulai gemetar. Sumarna bertanya sejak kapan kamu goyang dompet? Saya tahu. Digu yang meninggalkan hatinya di rumahnya sebelum dia pergi kemana-mana sehingga gagal fokus. Digu bilang maaf dan Nana tersenyum senyumannya yang aneh dan kemudian mereka memeluknya. Nana memberinya uang dan sedang memeriksa berbagai senjata dan menyuruhnya pergi ke bawah tanah. Digu sedang berjalan keluar dari rumah Nana dan seorang penjaga menghormatinya. Baji menyetir saat Digu keluar dari kompleks. Sumarna dan Baji memperhatikannya dan mencoba mengikutinya tapi dia telah menghilang. Baji mencoba memasuki rumah Sumarna dan anak buahnya menghentikannya tapi dia melewati mereka. Nana melakukan latihan. Seorang pria dengan apel dan menguji dia untuk tujuannya. Sumarna mengambil apel dan menciumnya. Dia meletakkan apel itu kembali ke piring dan menyuruh pria itu berdiri jauh dengan apel di kepalanya. Dia perlu membidik. Baji di luar sana menyambar pria itu dan bertanya di mana Sumarna. Dia di sini membidik apel di atas kepalanya dan Baji berteriak, Nana. Nana mengatakan kepadanya bahwa karena Anda, orang saya kehilangan nyawanya. Baji mengatakan kepadanya kapan kamu mulai peduli dengan kehidupan siapa. Nana berjalan ke jenazah, membungkuk dan mengambil apel itu dari tangannya dan memakannya. Baji membidiknya dan Baji mengatakan kepadanya bahwa aku tahu permainan dia dan bercerita tentang kamera CCTV. Nana memberinya sarkastis dan Baji mendengarkannya. Nana mengambil pistol dari dia dan mengejeknya tentang Patilwadi. Apakah Anda tidak mengerti bahwa ini juga merupakan rencana Nakusha? Baji mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuat Nakusha berkeliaran tanpa cadi di Patilwadi. Nana marah dan mencoba menembaknya, tapi Baji mendorong anak buahnya dan berhasil kabur. Anak buah mencoba menembaknya tapi Nana menghentikannya dan mengatakan Sudarmono. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.